Kita sama-sama akan buka dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20. Dipersilakan. Injil Matius 28 ayat yang ke-20. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjamin firman Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir daripada manusia, perbuatan manusia, segala yang dipunyai oleh manusia adalah kematian. Kematian adalah puncak dari segala puncak kehidupan daripada manusia. Apakah dia seorang tokoh, apakah dia seorang rakyat jelata, apakah dia seorang yang pandai, ataukah dia seorang yang bodoh, kematian adalah hal sebagai hal puncak di dalam kehidupannya. Artinya apa? Artinya bahwa segala janji yang diucapkan oleh manusia, segala pengharapan yang diberikan oleh manusia ketika dia mati, saat itu segala janjinya berhenti, pengharapan yang diberikan berhenti dan tidak ada lagi. Nah, ini yang membedakan mengapa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak demikian. Yesus Kristus dari sekian banyak tokoh, dia adalah seorang tokoh yang tidak mati. Ya, karena Yesus bangkit dan tidak sekedar bangkit. Kalau kita ingat daripada Lazarus, ketika Lazarus mati dia bangkit, kemudian dia mati lagi. Tapi Yesus tidak. Yesus mati pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke surga. Artinya apa? Artinya bahwa hari ini Yesus hidup sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ingat bahwa orang percaya itu hidup oleh karena iman. Iman oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi artinya firman Allah yang kita dengar ketika kita imani, firman itu hidup. Ya, mengapa firman itu hidup? Karena Yesus hidup. Kalau Yesus tidak hidup, maka firman itu juga tidak hidup. Kalau Yesus tidak berkuasa, maka firman itu juga tidak berkuasa. Nah, ini memberikan sebuah pengharapan sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menyembah kepada Allah yang mati, tetapi kepada Allah yang hidup. Kita tidak menyembah kepada tokoh, tetapi kita menyembah kepada Tuhan. Ya, dan ini harus menjadi sebuah iman, sebuah pengharapan yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Orang yang mempunyai pengharapan adalah orang yang mempunyai Allah yang hidup. Orang yang mempunyai pengharapan adalah orang yang mempunyai Yesus yang hidup. Ya, artinya bahwa di dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan yang dia hadapi, setiap kehidupan kita mempunyai Yesus yang hidup. Yesus tidak mati, Yesus hidup. Dan itu mendorong dalam setiap kehidupan orang percaya untuk tidak pernah putus pengharapan. Membuat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk tidak pernah berhenti beriman. Saudara dan saya ketika berdoa, Tuhan dengar. Ya, ketika kita meminta, Tuhan memberi. Ketika kita berseru, Tuhan menyatakan pertolongannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Rasul Paulus di dalam suratannya menuliskan 1 Korintus 15:14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini luar biasa.
Para rasul-rasul menyatakan bahwa mereka melayani bukan melayani Allah yang mati, tetapi melayani Allah yang hidup. Sehingga kita ingat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh rasul-rasul ketika menghadapi bahaya, mereka tidak takut. Ketika menghadapi malapetaka, mereka tidak takut. Menghadapi ancaman, mereka tidak takut. Karena apa? Seperti Rasul Paulus katakan juga, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya ketika kita mempunyai Allah yang hidup, ketika kita hidup dalam dunia, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, pasti Firdaus menjadi bagian milik kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Yakobus mengajar bahwa iman tanpa disertai perbuatan adalah sia-sia. Dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita harus berani menyatakan bahwa kita mempunyai iman kepada Tuhan. Kepada dunia, kepada sesama, kepada siapapun juga kita harus berani menyatakan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang hidup. Allah di atas segala persoalan, atas segala masalah, Allah di atas segala sakit penyakit. Artinya kuasanya dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan mampu menolong. Ishak ketika dia berada di Gerar, ketika Tuhan perintahkan dari Kanaan, ketika ada di Mesir, Tuhan katakan, Ishak kamu pergi di Gerar. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan Ishak di Gerar, pada masa itu Gerar bukan tempat yang lagi subur, tempat yang lagi baik, tetapi Gerar adalah tempat yang gersang. Tapi menarik, Tuhan katakan Ishak harus pergi ke Gerar. Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk harus pergi ke Gerar. Tidak ada masa depan di sana. Dan Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak tidak akan pernah tahu Tuhan memberkati di dalam kehidupannya kalau Ishak tidak pergi ke Gerar. Ya. Ketika Ishak pergi ke Gerar, yang Ishak tahu bahwa Tuhan akan memberkati di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan berfirman akan memberkati, Ishak tidak peduli dengan situasi kondisi yang di Gerar. Ishak tidak peduli dengan tandusnya Gerar. Ishak tidak peduli bahwa di Gerar tidak ada kehidupan. Yang Ishak tahu Tuhan akan memberkati dalam kehidupannya. Ini sebuah sikap di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita pun juga harus bersikap seperti Ishak. Iman kita bukan iman yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sesulit sesukar apapun yang kita hadapi, kita selalu percaya Tuhan pasti akan memberkati. Sesulit sesukar apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan pasti buka jalan dan tolong. Ini sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan ketika dalam posisi baik, keadaan diberkati, haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika keadaan tandus, ketika keadaan penuh dengan masalah persoalan, sakit penyakit, di manakah iman kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini dari apa yang disampaikan oleh Saudara Jason, kita boleh terberkati sekali bahwa setiap pujian yang dia ciptakan ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa di balik pujian itu, dan semuanya menunjukkan bahwa di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah lembah kekelaman, Tuhan selalu tampil untuk memberikan pertolongan. Tuhan selalu tampil untuk memberikan jalan keluar. Tuhan selalu tampil untuk memberkati lebih dari yang kita pikir, lebih dari yang timbul di dalam hati. Itulah gunanya Yesus bangkit. Karena Yesus mau memelihara firman yang sudah disampaikan. Karena Yesus mau menjaga firman yang disampaikan menjadi sebuah janji yang hidup bagi setiap orang percaya yang mau percaya kepada firman dan hidup di dalam firman itu. Ishak ketika di Gerar, dia percaya Tuhan akan memberkati.
Ishak ketika di Gerar, dia bekerja, dia percaya Tuhan yang memberkati. Bekerjanya Ishak di Gerar adalah bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Tanah tandus, bercocok tanam, hasilnya pasti nihil. Tetapi Ishak tidak demikian. Ishak percaya bahwa apa yang dia tabur itu pasti tumbuh. Ishak percaya apa yang tumbuh itu diberkati untuk mengeluarkan bulir-bulir. Dan Ishak percaya dia akan menuai. Dan itu terjadi di Gerar. Ishak menuai 100 kali lipat. Ketika orang percaya diberkati, orang dunia melihat ada campur tangan dalam hidup ini. Ketika Ishak diberkati, orang-orang di Gerar datang. Mereka katakan, kamu sekarang lebih kaya dari kami. Orang di Gerar mengatakan bahwa Ishak kaya karena Ishak kerja keras. Tidak hanya itu. Orang Gerar melihat Ishak diberkati bukan karena Ishak hebat, tidak. Tetapi orang di Gerar melihat Ishak diberkati karena mereka melihat Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan Ishak. Nah, ini akan kita alami dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yesus Kristus adalah Yesus yang hidup. Sekeras apapun masalah persoalan yang saudara hadapi, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan akan lembutkan masalah itu, Tuhan akan hancurkan masalah itu dan memberikan kemenangan kepada kita. Sebuah tantangan, kita mempunyai Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Sebuah tantangan, adakah di hari-hari yang kita jalani, di hari-hari yang kita lalui, kita mau terus beriman kepadanya. Ini sebuah tantangan. Saudara, setiap kehidupan kita, firman Tuhan katakan, pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah kepercayaan yang tidak mengecewakan. Tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan adalah kepercayaan yang mendatangkan berkat surgawi itu terjadi atas hidup ini. Jangan jalani hari-hari hidupmu dengan kekuatanmu sendiri. Jangan jalani di dalam menghadapi masalah persoalanmu dengan kekuatanmu sendiri. Ya, saya terkesan bagaimana menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri yang timbul adalah kepahitan. Kepahitan yang menutup kasih, kepahitan yang menutup damai sejahtera, kepahitan yang membawa kepada sakit penyakit ketika kita berjalan sendiri. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kasih Tuhan yang menyelimuti hidup kita, kasih Tuhan yang menguasai hidup kita, mengubah awan yang gelap itu menjadi terang, mengubah kesuraman itu menjadi terang, mengubah kelesuan itu menjadi sebuah gairah yang baru dalam hidup ini. Mungkin pagi hari ini saudara datang dengan lesu, saudara datang dengan kelemahan, keletihan, letih menghadapi masalah, letih menghadapi persoalan, karena saudara berjalan sendiri. Kita mempunyai Yesus yang hidup, kita mempunyai Yesus yang berkuasa, kita mempunyai Yesus yang mampu mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik, yang baik semakin baik. Itulah Yesus kita. Pagi hari ini Yesus yang sudah bangkit mengatakan kepada kita